أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين أما بعد. Para pemirsa, pendengar dan pecinta kajian tafsir Al-Quran kontemporer juz 30 yang saya cintai, Shaimun Shaimat yang saya banggakan, dan segenap netizen yang bergabung dalam channel kajian tafsir Al-Quran yang saya sayangi. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian tafsir surat-surat pendek dalam surah juz yang ke-30, dan hari ini kita akan melanjutkan bahasan kemarin yaitu surat Al-Falaq. Izinkan saya akan membacakan sebelum kita menjelaskan satu persatu dari ayat tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin saya sudah mengantarkan kajian untuk surat Al-Falaq ini, yang mana tema sentral dari surat ini sebenarnya kalau kita cari di dalam satu dari 5 ayat yang menjadi kandungan surat Al-Falaq, kita tidak menemukan tema sentral. Tetapi ada 3 surat yang sebenarnya tema sentralnya satu, yaitu Al-Ikhlas. Baik surat Al-Ikhlas itu sendiri, surat Al-Falaq itu sendiri, maupun surat An-Nas yang akan kita kaji besok. Oleh karena itu, kita langsung menjelaskan, mengkaji ayat per ayat, dan saya akan sedikit mereview bahwa surat Al-Falaq ini semakin memastikan perlunya ketulusan, kebersihan keyakinan kita, ketergantungan jiwa, hati, pikiran kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita juga berlindung kepada seluruh keburukan dan seluruh jenis yang akan bisa mencelakai manusia, termasuk sihir dan kedengkian yang ditiupkan oleh orang-orang yang super dengki. Ayat yang pertama berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul, katakan Muhammad, a'udzu, aku berlindung, birabbil falaki, dengan Tuhan pencipta falak. Falak itu ay as-subhu, waktu pagi. Dan sebagian dan banyak mufassir yang dikutip oleh Imam At-Tabari
di dalam tafsirnya, al-falak huwa sijnun fi jahannam. Yusamma hadzal ism. Satu bui atau penjara yang berada di Jahannam. Dan Imam At-Tabari mengutip banyak sekali. Alhamdulillah. Mohon maaf. Kalau yang bersin ini tidak bisa ditahan dan tidak bisa di-cut ya. Karena kita live. Mudah-mudahan Bapak Ibu dan kita semua diberikan kesehatan. Baik itu dari sahabat Ibnu Abbas maupun yang lainnya, bahwa makna al-falak selain artinya itu adalah waktu pagi, waktu fajar, subuh, adalah sijnun fi jahannam, atau bui, penjara yang ada di neraka Jahannam. Dari As-Suddi yang diriwayatkan dari Sufyan itu memberikan makna bahwa falak itu adalah jubun fi jahannam. Jubun ini berarti sumur yang di Jahannam. Tapi apakah itu sumur, apakah itu bui atau penjara, apakah itu waktu pagi, semua itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kaitan dan irisan dengan perilaku manusia. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau terpapar suatu sihir yang ditiupkan oleh Labid bin Al-A'sam, Allah Subhanahu wa taala mengajarkannya kepada beliau agar beliau meminta kepada Allah dilindungkan dirinya dari segala bentuk. Nah, apa hubungannya nanti di waktu subuh atau fajar, dan kemudian nanti juga di waktu menjelang malam atau awal malam, itu kemudian Allah sebutkan di sini sebagai Tuhan pencipta keduanya. Karena sihir itu biasanya memang ditiupkan, lebih khusus lagi adalah di waktu menjelang malam. Nah, ketika menjelang malam, maka di waktu pagi juga merupakan salah satu tradisi mereka untuk meniupkan kembali, supaya pagi itu kita cerah, pagi itu tidak malas, pagi itu tidak dibelenggu oleh berbagai macam ridu-ridu syaitan. Hendaknya berlindung kepada Allah terhadap waktu itu. Nah, sehingga saudara sekalian, meskipun ada satu hadis yang tidak begitu kuat, ya, bahkan sebagian ulama muhaddis mengkategorikan sangat lemah sekali, akan tetapi secara substansi ini sangat beririsan dengan realitas yang penting, yaitu dikatakan barakatu ummati fi bukurihim. Artinya bahwa keberkahan Allah itu tebarkan kepada umat ini sejak sedini mungkin. Makanya semakin dini kita ini, ya, semakin dini ini kita ini bangun, semakin besar pula potensi rizki yang akan didapat. Nah, sekali lagi, rizki ini tidak selalu maknanya material, tetapi ada rizki yang bersifat immaterial. Nilai, ilmu, keberkahan itu semua rizki. Harta, uang, kekayaan itu juga rizki. Karena itu jangan dimaknai rizki itu hanya ketika kita mendapat uang, tetapi baik berupa uang maupun kebaikan itu rizki. Punya tetangga yang baik itu rizki. Punya kawan yang soleh itu rizki. Punya jodoh suami atau istri yang soleh dan solehah itu rizki. Punya posisi kedudukan yang mulia dan tetap bisa menjaga kehalalan itu rizki. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala
menawarkan pertama kali bahwa jangan sampai umat manusia dan hamba-hamba Allah yang baik itu lewat dari pembagian rizki yang Allah berikan sejak dini hari itu menjadi bagian irisan dari ayat yang pertama ini. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya. Oleh karena lanjutan ayat itu min syarri ma khalaq. Min syarri dari keburukan ma khalaqa yang Allah ciptakan. Kalau pagi itu sudah dikuasai kita, kalau sejak pagi itu kita sudah selalu bersama Allah. Bahkan kembali lagi saya ulang, Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis yang sahih, innallaha yanzilu ila sama'id dunya fi kulli sulusil lailil akhir. Allah Subhanahu wa taala itu turun ke langit bumi, ya, setiap hari, setiap sepertiga malam, pada sepertiga malam terakhir. Kalau malam itu kita bagi secara mudah 12 jam misalnya, maka 12 jam yang ketiga itu berarti adalah ya 12 bagi 3 kan 4. Anggap saja bahwa pukul 6 itu merupakan awal dari siang atau pagi. Maka ada 6 itu mulai dari jam 5, jam 4, jam 3. Maksimumnya jam 2. Jadi ini jam. Jadi kalau kita lihat perhatikan, innallaha yanzilu ila sama'id dunya fi kulli sulusil lailil akhir. Ngapain Allah turun ke langit bumi? Hadis itu sebenarnya yanzil, turun, itu merupakan sifat Allah yang tidak perlu kita perdalam. Itu termasuk bagian yang layak diruna qadrah. Kalau kita dalamin, kita akan tenggelam. Ya jangan sampai seperti tenggelamnya kapal selam yang dimiliki oleh TNI kita yang baru beberapa hari ini menjadi kondisi kita berkabung ya atas prajurit-prajurit terbaik kita, kemudian mereka tenggelam ya. Nah, saudara sekalian, kalau kemudian min syarri ma khalaq, ya, lanjut, mohon maaf. Jadi kalau Allah ngapain turun ke langit bumi di sepertiga malam terakhir? Nah, sepertiga malam terakhir itu sebenarnya pengantar menuju kepada falak, kepada subuh, kepada fajar. Apakah ada yang minta ampun kepada Allah? Pasti Allah ampunkan. Apakah ada yang bertaubat kepadaku? Pasti kuterima. Apakah ada yang meminta sesuatu? Maka kita akan berikan. Jadi Allah kabulkan permintaan, Allah ampunkan dosanya, dan Allah terima taubatnya. Makanya keberkahan Allah diberikan sejak fajar itu terbuka. Jadi bahkan misalnya raq'atail fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Kalau kita melaksanakan 2 sholat rakaat saja di waktu fajar, artinya qabla subuh. Para ulama mengatakan qabla subuh itu bisa saja sunnah qabliyah subuh, atau sholat fajar itu maksudnya adalah sholat tahajud akhir sebelum masuk waktu subuh. Itu khairun minad dunya wa ma fiha. Jauh lebih baik ketimbang dunia dan seisinya. Jadi sekali lagi ini kaitan qul a'udzu birabbil falaq. Kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpahnya, atau maksud saya perintahnya kepada Nabi untuk berlindung kepada Allah. Allah mencipta segala-galanya, tapi kemudian birabbil falaq. Ini secara khusus. Karena ternyata waktu falak, waktu fajar ini ada hubungannya dengan keberkahan dan ada hubungannya dengan keburukan gitu. Jadi supaya apa? Min syarri ma khalaqa. Li'annahu amara nabiyahu an yasta'idza min syarri kulli syai'in. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya, Nabi Muhammad, agar berlindung dari segala keburukan. Idz kana kullama siwahu fa huwa ma khalaqa. Artinya selain Allah itu adalah ciptaannya.
Berarti berlindung dari segala keburukan yang ada di muka bumi ini. Berlindung dari segala hal yang ada di muka bumi ini yang sebenarnya itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dzikrul khas atau dzikrul khusus. Jadi Allah menyebutkan falak secara khusus, ya tadi ada kaitannya dengan persoalan keberkahan, ada persoalan dengan persoalan keselamatan bagi jiwa maupun non jiwa manusia. Dan Allah kemudian selanjutnya ayat berikutnya, wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarri ghasikin wa min syarri madlamin idza dakhal. Wa hajama alaina bi dhalamihi. Dan dari keburukan malam ketika sudah mulai memasuki malam. Dari ayat ini sebenarnya memiliki dua makna yang dikutip atau yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabari. Ada dua. Yang pertama yang dimaksud dengan syarri ghasikin idza waqab, yaitu ketika malam sudah mulai gelap. Yang kedua, ketika siang sudah meninggalkannya. Jadi baik dari keduanya, ketika dilihat dari prosesnya, malam itu adalah tertutupinya siang. Tapi kalau kita lihat dari malam, itu adalah sepertinya yalijul laila fin nahar, yulijul laila fin nahar, wa yulijun nahara fil lail. Yuliju itu artinya masuk. Yulijul laila fin nahar. Ketika yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil laili. Jadi pada dasarnya yulijul laila. Ini yang kemudian ghasikin idza waqab, ketika malam itu sudah mulai gelap. Nah, makanya tradisi orang tua kita dulu ketika sudah menjelang maghrib, anak cucunya diabsen kemana mereka berada dan seterusnya. Makanya disuruh pulang ke rumah, disuruh ke masjid, ke tempat ngaji. Kenapa? Karena jam-jam seperti itu, jam menjelang maghrib, itu jam yang paling prime time, yang paling bagus bagi tukang sihir, bagi keburukan untuk kemudian ditebarkan. Sehingga orang-orang tua kita itu memerintahkan kepada anak-anaknya segera masuk ke rumah, segera kembali ke tempat zikir, ke tempat pengajian. Agar apa? Terlindungi dari segala keburukan. Itu zaman dahulu. Nah, zaman sekarang ini sepertinya antara malam dengan siang nyaris tidak ada bedanya. Itu kan suasana lahir. Sedangkan suasana batin seharusnya sama. Kenapa kemudian zaman sekarang ini terlalu banyak keburukan-keburukan yang bercampur dalam kehidupan kita nyaris tanpa bisa kita pilah? Ya tadi itu, karena kita tidak bisa mengklasifikasi, kita tidak bisa melakukan satu tahapan-tahapan yang disiplin, bagaimana memperlakukan pagi hari, bagaimana mensikapi menjelang malam dan seterusnya. Sehingga saking banyaknya ini, ya pada akhirnya nanti keburukan akan lebih dominan ketimbang kebaikan. Kembali lagi, meskipun di zaman modern seperti ini, tetap saja bahwa ketika menjelang malam itu sangat penting. Bagi ibu-ibu yang masih punya anak kecil, ini kesempatan. Kesempatan apa? Kesempatan untuk mendidik. Makanya waktu antara maghrib sama isya, berarti disiapkan menjelang maghrib. Upayakan anak itu sudah di rumah. Anak itu sudah dalam kendali penuh oleh orang tua ketika menjelang maghrib. Nah, ketika sudah menjelang maghrib dalam kendali penuh oleh orang tua, segera dekatkan dia dengan Quran. Ini penting. Ini penting dan ini penting. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi jariah
bagi siapapun yang mendengar dan bagi siapapun yang mau melaksanakan. Nah, kenapa? Karena waktu antara maghrib dan isya itu waktu yang sangat barokah. Meskipun pengajaran yang disampaikan itu hanya Al-Quran dalam tilawahnya maupun hafalannya, tetapi itu pasti akan melekat pada anak. Karakter itu terjadi. Jadi sekali lagi bahwa min syarri ghasikin idza waqab, dari buruknya segala yang terjadi saat malam itu sudah mulai gelap atau saat siang itu sudah mulai lewat. Jadi sekali lagi kita harus bisa menyulap, karena waktu-waktu itu dianggap prime time bagi tukang sihir, tukang tenung, tukang dengki, itu menebarkan, memaparkan ya seluruh keburukannya seluruh manusia, sehingga bisa menjadi atau bisa menimpa kepada jiwa-jiwa yang ringkih gitu. Maka gunakanlah itu sebagai waktu untuk mendekat, untuk berzikir, untuk bermanfaat, khususnya dalam hal-hal terkait dengan Quran dan ibadah. Jadi Imam At-Tabari juga menjelaskan min syarri ghasikin idza waqaba, artinya dari buruknya kegelapan ketika sudah mulai gelap. Jadi ini awal kegelapan sampai kemudian gelap lagi. Wa min syarri ghasikin maknanya juga awwalul laili idza adlama, awal malam ketika sudah mulai gelap. Atau kemudian yaqul sebagaimana ya riwayatnya Al-Quradi, ghasikin idza waqaba ay an-nahar idza dakhala fil lail, ketika siang itu sudah masuk ke dalam malam. Itu yang kemudian sebagaimana di surat Al-Imran, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khairi innaka ala kulli syai'in qadir. Lalu tulijul laila fin nahar, ketika tuliju walijaya liju masuk al-laila ke dalam malam. Apa an-naharu? Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail, ketika siang juga masuk ke dalam malam. Jadi antara siang dan malam itu dua masa yang tidak bisa dipisahkan. Dia saling memasuki satu dengan yang lain, saling satu dengan yang lain. Makanya teori tentang bumi itu eklip ya, bulat telur, itu menjadi semakin dikuatkan dengan ini. Kenapa? Karena tidak ada pisah malam sendiri, siang sendiri. Malam dan siang itu adalah satu kesatuan, hanya karena tertutup. Walijaya masuk, ketutup saja gitu. Ketika siangnya ketutup oleh bumi, ya maka menjadi malam. Ketika malamnya tertutup oleh bumi, maka menjadi terang. Jadi sinar matahari itu memancarkan. Ketika kawasan yang ketutup oleh bumi jadinya malam, kawasan yang tidak ketutup bumi menjadi siang. Nah itulah kemudian takbir Qur'aninya itu sangat detail. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil laili. Nah, jadi dua makna itu. Makanya idza waqaba ay idza dakhala, ketika masuk. Bahkan dalam ungkapan yang agak jelas, wa min syarri ghasikin idza waqaba, artinya dari buruknya segala yang terjadi, ghasikin idza al-laila, di waktu malam, idza aqbala, ketika menyambut siang. Jadi itu artinya apa? Di waktu malam. Jadi ada meskipun idza jaa, kalau jaa datang, jadi itu adalah seakan-akan di luar. Saudara sekalian, inilah yang kemudian
dimengertikan atau dimaknai wa min syarri ghasikin. Nah, makna yang ketiga itu juga ai bimaknal kaukab. Jadi yang dimaksud syarri ghasikin idza waqaba itu au kaukab, planet. Karena di situ ada bintang-bintang, ada bintang menjelang malam itu kan ada. Jadi karena itu sebenarnya mengisyaratkan bahwa suqutu Suraya, jadi jatuhnya bintang Suraya, kanatil asqam wa tawa'in taksur inda wuku'iha. Biasanya merupakan tanda banyaknya musibah, banyaknya pandemi dan seterusnya, banyaknya penyakit. Karena itu kita diminta untuk berlindung kepada Allah Ta'ala terhadap Allah yang telah menciptakan waktu menjelang malam atau kemudian bintang-bintang yang sebagai tanda akan banyaknya penyakit dan seterusnya. Nah, sehingga diriwayatkan dari Abu Salamah Abdurrahman an Aisyah qalat. Aisyah bercerita, akhadhan Nabi sallallahu alaihi wasallam biyadai. Nabi menggandeng tanganku. Jadi kalau bapak-bapak menggandeng istri itu hal yang biasa. Jangan sampai menggandeng istri aja nggak berani atau gengsi. Apa kata Aisyah? Summa nadhara ilal qamar. Lalu ketika tanganku dipegang Nabi, saya diajak untuk melihat rembulan. Summa qala, lalu beliau berkata, ya Aisyah, ta'awwadhi billahi min syarri ghasikin idza waqaba. Ya Aisyah, berlindunglah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dari buruknya malam ketika mulai gelap. Wa hadza ghasikun idza waqaba. Dan juga dari bintang ini ketika dia mulai memancarkan atau mulai berjatuhan gitu. Atau kemudian di dalam riwayat yang lain dikatakan atadrina ayya syai'in hadza. Jadi, kamu tahu enggak apa yang sekarang kita lihat itu? Maka Rasul mengatakan ta'awwadhi billah min syarri hadza fa inna hadzal ghasiku idza waqaba. Berlindunglah kamu kepada Allah Ta'ala dari buruknya ya. Dari buruknya situasi yang mendatangkan banyak penyakit ini. Jadi kalau sudah mulai berdatangan penyakit, maka pertama kali berlindung kepada Allah. Makanya menurut sebenarnya saat sekarang ini kan kita sedang pandemi COVID. Mestinya pemerintah itu tidak cukup hanya mengatur gaya-gaya hidup saja, itu sudah pasti. Tetapi mestinya mempelopori, tidak hanya menganjurkan. Terus melakukan doa-doa bersama. Pemerintah bukan sekali doang. Pemerintah melakukan doa bersama itu cuma sekali. Sekali. Dan tidak ada lagi. Loh kita banyak, dosanya sudah terlalu banyak kok doanya cuma sekali gitu. Orang yang sudah doa yang banyak, masalahnya aja doa tidak cukup sekali berkali-kali. Nah ini kita doa sekali maju, tidak bisa. Doanya mesti berkali-kali. Nah kenapa kemudian dianggap katakanlah bahwa masing-masing berdoa, tetapi ketika doa secara bersama-sama makin sering makin banyak, itu ketulusan makin muncul. Tapi kalau cuma sekali, ya itu hanya seremonial saja. Kalau kemudian seremonial, ya orang mandi. Ayat berikutnya, wa min syarrin nafasati fil uqadi, wa min syarris sawahiri. Dari buruknya yang ditimbulkan oleh tukang sihir, allati yanfusna fi uqadil khayti, yang meniupkan jambi-jambi sihirnya itu ke dalam melalui bukhul-bukhul. Hina yarqina 'alaiha, ketika mereka menjambi-jambi ya. Jadi termasuk kita juga diperintahkan selain berlindung kepada Allah dari hal-hal buruk yang terjadi menjelang malam, kita juga diperintahkan kepada kita agar berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala
dari waktu pagi yang merupakan awal kehidupan kita, kita juga diperintahkan agar berlindung dari segala keburukan yang ditimbulkan oleh tukang sihir. Khususnya ketika mereka meniupkan atau sedang menjampi-jampi objek yang dia kehendaki dengan sihirnya itu. Nah, makanya sahabat atau Ibnu Abbas mengatakan wa min syarrin nafatsati fil 'uqad qala ma khalata sihru minar ruqa. Ketika tukang sihir ini sedang mencampur antara jambi-jambinya dengan ruqyahnya. Kalau jambi-jambinya ini kan biasa berupa barang-barang. Mungkin ada paku, mungkin ada gergaji, mungkin ada macam gelas, macam-macam. Nah, jambi-jambinya itu yang kemudian dia doakan memanggilkan rajanya yaitu setan supaya mengantarkan benda-benda yang dia inginkan ini masuk ke dalam badan seseorang sehingga mengganggu kesehatan fisik dan non-fisiknya, dan bahkan bisa saja memasukkan barang-barang yang berbahaya tanpa harus melalui proses yang bersifat kasab atau bersifat bisa diindra, tapi tiba-tiba ada di dalamnya. Nah, ini yang kemudian dimaksudkan oleh Ibnu Abbas ma khalatu sihru minar ruqa gitu. Jadi sihir itu memang ada. Quran juga mengakui keberadaannya tetapi tidak membenarkan. Jadi ketika Quran itu mengakui keberadaan keburukan, itu tidak berarti Quran sepakat dengan keburukan itu. Makanya perintahnya, jadi Imam Qatadah mengatakan iyyakum wa ma khalata sihru min hadhir ruqa. Hati-hati kamu dengan perbuatan tukang sihir, terutama terhadap apa yang dia semburkan, apa yang dia paparkan, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, para netizen dan juga para penggemar serta pecinta dari channel kajian tafsir yang saya cintai, Shaimus Shaimat. Jadi sebagaimana juga Imam Zaid mengatakan, yang dimaksud min syarrin nafatsatil fil 'uqad, dari buruknya para tukang sihir yang meniupkan dengan dibukhul maupun kemudian campuran antara benda-benda sihir dengan jambi-jambi sihirnya, maka Imam Zaid mengatakan an-nafasat ay as-sawakhir fil 'uqad, yaitu sihir-sihir yang sudah diikat di dalam bukhul-bukhul itu. Ini supaya kemudian wa min syarri hasidin idza hasad, termasuk juga kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala agar berlindung dari keburukan orang-orang yang dengki. Orang yang dengki kepada kita itu akan bisa menimbulkan aura negatif. Karena itu kita mesti harus berlindung kepada Allah dari hal-hal seperti itu. Sebab penyakit-penyakit ini tidak bisa dideteksi oleh kedokteran. Hanya dokter agama saja yang bisa mendeteksi. Jadi wa min syarri hasidin idza hasad ikhtalafa ahlu ta'wil fil hasidi alladzi amara an-nabi an yasta'idza min syarri hasadihi bihi. Yang dimaksud sahir di sini siapa? Tukang sihir di sini siapa? Para ulama mengatakan, sebagian mengatakan dzalika kullu hasidin amara an-nabi an yasta'idza min syarri ainihi wa nafasihi. Semua orang yang dengki kepada kita, dan kita harus tahu bahwa likulli amalin yahsudu. Jadi setiap perbuatan itu berpotensi orang itu dengki. Jadi kalau orang yang dengki yang dimaksudkan ya bukan orang tertentu, tetapi setiap orang yang terjangkit penyakit dengki kepada kita. Itu kita diminta untuk berlindung kepada Allah dari itu. Kenapa? Karena akan bisa menimbulkan penyakit al-ain. Dikatakan oleh Imam Ibnu Taus, yuhaddisu an abihi faqala al-ainu haqqun walau kana syai'un sabiqul qadar sabaqathul ainu wa idza sila ahadukum falyaghtasil. Ain, penyakit ain itu adalah satu aura ya sebenarnya. Ini penyakit aura. Ada orang yang mata tajam, penglihatan matanya itu
punya aura-aura negatif. Nah, itu yang dimaksud dengan aura negatif ini ketika dia memandang, mantengin sama orang tertentu, itu bisa menular kepadanya. Tularannya itu bisa membuatkan sebuah satu penyakit yang bisa sampai kemudian mati suri. Dan itu caranya apa? Ya kita mesti harus berlindung kepada Allah. Karena itu salah satu cara untuk menolak ini diantaranya adalah ketika Anda sedang dipuji oleh seseorang, jangan kemudian Anda tenggelam dalam pujian itu. Ketika orang sedang memuji, ini ada dua kemungkinan. Memuji karena benar-benar pujian yang itu adalah disampaikan dengan ketulusan. Nah, pujian yang seperti ini tidak membahayakan. Tetapi bisa saja membahayakan orang itu menjadi penyakit kibir, penyakit rasa bangga diri, atau bisa sampai kepada sombong. Pujian kedua adalah disampaikan oleh orang yang sedang hasud, orang yang dengki terhadap kita. Apa sih dengki? Dengki itu adalah suatu sifat yang berharap kenikmatan yang ada pada orang lain itu lepas atau hilang atau jatuh. Dan lebih parahnya lagi, jatuhnya tidak hanya sebenarnya jatuh kembali pada dia. Iri, makanya ada iri dengki. Kalau iri itu adalah orang yang ingin untuk mendapatkan sesuatu yang didapat oleh orang lain, itu iri. Begitu kemudian keiriannya supaya kenikmatan yang ada pada saudaranya atau orang lain itu supaya hilang darinya dan kembali kepada justru kemudian dimiliki oleh dia, itu disebut dengki, hasid. Makanya digambarkan oleh Rasulullah bahwa fa innal hasada yakul. Sifat dengki itu akan bisa memakan. Kama ta'kulun narul hataba, seperti kemampuan api memakan atau menghanguskan kayu bakar. Jadi keras, panas gitu. Nah, ini dengki. Makanya kita diminta untuk berlindung dari penyakit yang timbul karena dengki, yaitu namanya ain itu. Nah, kita dimintakan misalnya doa yang kita lantunkan ketika kita punya anak, atau ketika kita menjenguk anak yang baru lahir, atau didatangkan anak itu kepada kita minta tolong didoakan, maka kemudian u'iduka ya bi kalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammatin wa ainin lamah. Nah, aku lindungkan kamu dari segala keburukan dan dari segala, jadi min kulli hamin wa min kull u'iduka bi kalimatillahi tammati min kulli syarrin wa min kulli hamin wa ainin lamah. Hamin itu artinya dari segala bahaya binatang yang melata. Wa ainin lamah ini. Ain lamah itu adalah ain yang kemudian bisa merusak. Yalum yang kemudian bisa jadi tatapan mata dengki. Jadi anak ketika atau orang ketika ditatap dengan mata kedengkian atau aura mata orang yang auranya negatif, itu akan bisa membawa penyakit. Penyakitnya yang tidak bisa terdeteksi. Bisa saja mungkin paling ringannya itu ya gejala-gejala ringan, pusing yang tidak berhenti, atau kemudian gampang pingsan dan seterusnya. Ini semuanya diantaranya. Nah, karena itu sampai dikatakan oleh riwayatnya Tawus dan dari bapak dan kakeknya itu, dia katakan al-ainu haq. Tatapan mata dengki itu memang dapat berdampak kepada aura negatif. Walau kana syai'un sabiq, kalau sekiranya ini untuk menggambarkan betapa dahsyatnya, kalau sekiranya ada sesuatu yang bisa lebih mendahului ketimbang qada qadar Allah, ya itulah bahwa ini bisa mendahului gitu. Makanya itu yang pertama. Jadi yang maksud pertama adalah berlindung dari orang yang sedang dengki kepada kita. Ya Allah, lindungi kami, anak dan istri kami, keluarga kami, sahabat teman-teman kami dari kedengkian orang-orang yang dengki. Nah, yang kedua, makna kedua, man humul hasid. Siapa itu orang yang hasud yang diminta untuk kita berlindung kepadanya? Sebagian mufassir wa qala akharun, sebagian mufassir bal amara nabi bihadil ayat an yasta'ida min syarril yahud alladzina hasaduhu. Rupanya yang dimaksud ayat ini menurut sebagian mufassir adalah Yahudi
yang memang sejak awal datangnya Nabi, mereka itu iri, dengki kepada Nabi. Kenapa kenabian itu dikasih ke Muhammad, tidak dikasihkan kepada kami, yaitu keturunan Yahudi yang lebih mulia menurut mereka. Nah ini. Jadi kenapa Imam Zaid menjadikan alasannya, kenapa sampai kemudian secara khusus Yahudi? Karena kata beliau, lam yamna'hum an yu'minu bihi illa hasaduhum. Sebenarnya mayoritas orang-orang Yahudi itu kenapa mereka tidak mau beriman kepada Rasulullah dan tidak mau menerima Islam, itu bukan karena mereka bodoh, bukan karena mereka tidak tahu, bukan karena mereka tidak membaca kitab sucinya, bahwa di sana juga ada janji akan ada nabi yang datang yang bernama Muhammad. Enggak. Jadi sebab hasaduhu. Jadi hasaduhu karena illa hasaduhum, artinya karena kedengkian mereka itu yang menghalangi. Sebab kalau kedengkian itu ada menjangkit kepada seseorang, maka orang yang menjadi objek kedengkian sama sekali tidak pernah akan ada kebaikan. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tafsir tentang surat Al-Falaq yang inti atau tema sentralnya itu adalah keikhlasan. Ini sekaligus kalau di dalam surat Al-Ikhlas kemarin sudah kita jelaskan betapa ketulusan dalam konsepsi akidah, maka ini adalah ketulusan kita dalam konsepsi ketergantungan. Sebab kalau orang itu tergantung kepada selain Allah, itu adalah awal kemusyrikan. Maka itu Allah memerintahkan kepada kita untuk tidak tergantung kepada siapa-siapa, khususnya terhadap hal-hal yang tidak mudah dicerna oleh akal, tetapi itu nyata. Seperti sihir, seperti tatapan mata dengki, seperti tiupan orang-orang yang meniupkan bukhul, sihir tenungnya oleh bukhul. Ini semuanya agar ketulusan, kemurnian kita dalam ketergantungan diri kepada Allah ini semakin dimantapkan. Semoga kajian kita pada pagi hari ini berguna, bermanfaat, dan semakin mencerahkan kepada keimanan kita. Dan mudah-mudahan kita akan bisa bertemu kembali dengan kajian tafsir surat An-Nas yang merupakan surat terakhir dari juz 30. Dan insya Allah nanti ketika masih punya waktu di dalam bulan suci Ramadan, kita akan naik lagi di atas surat At-Takasur. Karena tempoh hari kita memulai dari surat At-Takasur. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi fi sabilil haq, nasr minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.